Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok Juru Muda yang beranggota saya sendiri Muhammad Rehat Fadilah, Rindu Aisyah, Aurel Sapitri, Jasmine, dan Mardalena. Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan biomimikri dengan inspirasi sengat lebah yang berjudul Biopets. Nah guys, kalian tahu gak sih kalau jarum suntik itu terinspirasi dari sengat lebah? Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan 4 hal secara berurutan. Yang pertama, bagaimana fisiologi biomimikri itu dapat bekerja. Yang kedua, bagaimana si ilmuwan dapat meniru melalui biomimikri. Terus, apa sih kelebihan dan kekurangannya? Dan yang terakhir, serta inovasi apa yang sedang dikembangkan pada saat ini. Jangan lupa menonton ya guys, dah. Sengat lebah madu bukan hanya jarum kecil yang menusuk kulit. Sengat ini memiliki struktur dan mekanisme yang cukup kompleks. Sengat lebah terdiri dari 3 bagian utama. Ada 1 stilet di bagian tengah dan 2 lancet di bagian sisi kanan dan kiri. Stilet memiliki ujung meruncing, berdiameter 86 mikrometer. Dan pada bagian pangkal, tempat racun disimpan. Pada permukaan lancet terdapat duri-duri kecil yang disebut bud. Duri ini mengarah ke belakang dan ukurnya semakin besar ke arah pangkal. Struktur inilah yang membuat sengat sulit dicabut setelah menancap ke kulit. Sengat lebah memiliki mekanisme penetrasi yang cukup unik. Stilet dan lancet saling terhubung seperti rel sehingga kedua lancet dapat bergerak secara bergantian. Ada 4 prinsip utama sengat lebah yang kita gunakan pada alat ini. Yang pertama, geometric gradient, di mana diameter microneedle mengecil secara bertahap dari pangkal ke ujung, sehingga memberikan kekuatan yang cukup pada bagian pangkal agar jarum tidak patah, sekaligus ujung yang cukup lunak untuk penetrasi minim trauma. Yang kedua, material bergrade fungsional, sehingga sifat mekanik material microneedle sengaja dibuat menurun dari pangkal ke ujung. Prinsip yang ketiga adalah mekanisme segmen gerak, di mana 2 atau lebih segmen jarum dirancang bergerak bergantian seperti sengat lebah menciptakan gerakan mendorong jarum masuk ke jaringan tanpa membutuhkan gaya dorong besar dari luar. Prinsip yang keempat dan yang terakhir adalah saluran cairan internal, di mana obat disimpan dalam ruang penyimpanan di bagian pangkal dan dialirkan melalui kanal internal menuju ujung jarum, persis meniru sistem venom kanal sengat lebah. Teknologi microneedle memiliki sejumlah keunggulan yang signifikan. Pertama dan paling utama adalah penetrasi yang terbagi tanpa rasa sakit, karena jumlah jarum hanya menembus epidermis jauh dari ujung saraf dermal. Kedua, gaya penetrasian yang dibutuhkan jauh lebih kecil sehingga trauma pada jaringan berkurang secara signifikan. Ketiga, desain multi-segmen yang terinspirasi lebih memungkinkan jarum mendorong dirinya sendiri ke dalam jaringan. Keempat, saluran internal yang persisi memastikan dos copot yang tepat terkirim langsung ke target tanpa kebocoran atau pemborosan. Kelima, dalam praktek teknologi ini bersifat mandiri. Pasien dapat menggunakannya sendiri di rumah tanpa bantuan tenaga medis. Meskipun demikian, teknologi ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang belum sepenuhnya terpecahkan. Pertama, kedalaman penetrasi microneedle terbatas hanya pada lapisan dangkal kulit. Kedua, fabrikasi microneedle sangat kompleks dan membutuhkan teknologi manufaktur yang presisi tinggi, yang secara otomatis meningkatkan biaya produksi. Ketiga, kapasitas obat per aplikasi masih terbatas. Terlepas dari tantangan-tantangan yang ada, perkembangan inovasi ini bergerak dengan sangat cepat. Inovasi pertama adalah integrasi microneedle dengan biosensor elektronik mikro. Generasi terbaru microneedle ini dipadukan dengan sensor untuk memonitor kadar gula elektrolit atau biomarker kanker secara real time dan kontinu. Inovasi kedua adalah microneedle biodegradable, di mana jarum dibuat dari polimer yang larut secara alami di dalam kulit seperti PLGA dan asam hyaluronat. Setelah digunakan, jarum tidak perlu dicabut, ia larut dengan sendirinya sambil melepaskan obat secara perlahan dan terkontras selama periode waktu tertentu. Pendekatan ini menghilangkan risiko kontaminasi dari pencabutan ulang secara signifikan, meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi jangka panjang.